Ya, teman-teman, kita mulai kembali ya ngebahas emiten punya teman-teman dan komentar-komentar sudah saya baca, teman Mina juga sudah baca dari Bro Seven Arsad ya. Kira-kira serok sekarang aman nggak? Dilihat aja videonya teman-teman ya. Udah ada juga eh, WMPP ya teman-teman banyak. Makanya ada tahun di mana sebelum ketangkap yang 4 orang itu yang analisa IPO itu teman-teman, jadi itu harus diperhatikan ya. Makanya banyak saham-saham yang tergeletak. Ya mungkin nanti ke depannya ya saham-saham tergeletak diurusin sama Bay. Dan mungkin ada perusahaan-perusahaan yang bisa menekalnya teman-teman untuk diakuisisi, mungkin itu akan lebih baik lagi gitu ya. Karena kalau ditendang begitu aja berita-berita banyak yang nyangkut di situ teman-teman. Baik teman-teman, tanpa berpanjang lebar lagi, terima kasih selama ini memberikan support terbaiknya buat channel ini. Bagi yang like, yang share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video-video saya tidak akan mematahkan apa? Karena semua emiten yang saya bahas sama teman-teman sendiri. Nah, yang telah mendoakan saya terima kasih. Saya pun berdoa teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah yang telah mensupport berupa super thanks ya. Terima kasih. Mudah-mudahan dikalikan berpuluh-puluh kali lipat dan digantikan dengan kebermanfaatan pula. Baik, IHSG kita hari ini asing masih net sell teman-teman ya, 1,4 triliun. Kalau kita lihat di sini asing itu jual 7,7 triliun dan buy-nya 6,3 triliun ya, masih keluar teman-teman si asing ini. Bahkan hari ini setelah kemarin berapa? 600-an ya, 760, sekarang 1,4 hiburan keluar. Dan sini bandar yang lokalnya ternyata masih net buy ya. Terus untuk lokal juga net sale-nya itu 15,32 triliun dan lokal ada 16,7, masih banyak pembeliannya. Jadi IHSG kita hijau hari ini ternyata lokal banyak yang beli teman-teman ya, sedikit yang jual, dan foreign masih menahan sebenarnya untuk ada yang keluar ada masuk, tapi gelombang jualnya lebih banyak daripada gelombang masuknya gitu ya. Ini sudah mulai masuk ke standar lagi nih. Standar kan biasanya 5, sekian, sekarang sudah 6 ya, sudah mulai menurun untuk pembeliannya, tapi penjualnya luar biasa. Hari ini 23,01 triliun ya, lumayan transaksinya. Mungkin tidak terlalu banyak tapi masih di atas 20 triliun ya, masih oke lah teman-teman. Hari ini IHSG kita 24 poin atau 0,30%, yang tertingginya di 8194 ya, sempat di bawah tinggi dulu. Masuk itu ada tarik-tarikan di sini teman-teman. Sekarang endingnya dihijaukan gitu ya. Oke teman-teman ya, foreign masih melakukan penjualan selama dia masih tidak keluar daripada MA 200-nya, trennya masih up. Waspadalah ketika si IHSG kita itu jebol daripada MA 200, downtrend sedang terjadi kalau sudah mulai jebol daripada MA 200. Tapi berdasarkan ilmu gap teman-teman atau TA ya, gap itu pasti ketutup, maka 8964 saya pikir bisa ke level ya. Mungkin ada beberapa emiten teman-teman ya yang sudah mulai istilahnya di up ya, ada juga emiten teman-teman yang masih begitu-begitu aja tidak kemana-mana, bahkan minusnya sampai 60% teman-teman ya. Nanti kedepannya ini akan memberikan pelajaran buat kita semua teman-teman tentunya, bagaimana kita meminimalisasi resiko yang harus teman-teman hadapi gitu ya. Kalau sudah tahu resikonya teman-teman ya, kalau sudah tahu resikonya teman-teman tidak akan all in lagi, manajemennya perbaiki lagi dengan cara seperti ini. Berarti yang harus tradingkan berapa, yang harus disimpan berapa. Tapi kalau yang jangka panjang malahan ini adalah hal yang ditunggu-tunggu teman. Kita ingin tambah muatan di atas terlalu tinggi gitu kan. Nah sekarang mungkin bisa tambah muatan untuk fundamental, terutama ya emiten-emiten fundamental itu bisa tambah muatan teman-teman. Makanya orang-orang fundamental bukannya terpuruk teman, malahan dia yes gitu ya, yes katanya orang fundamental, tambah muatan nih gitu, karena target mereka bukan kendala-kendala seperti ini teman-teman. Target mereka ada harga tertentu
ya menurut hitungan mereka itu cenderung ini masih murah gitu kan, emiten masih murah. Jadi kalau tambah muatan itu saatnya sekarang tambah muatan. Mereka tidak akan memikirkan istilahnya candle-candle seperti ini kalau orang fundamental teman-teman. Cenderung dia punya goal tertentu. Yang paling tenang itu sebenarnya orang-orang yang mengharapkan dividen. Mereka masuk besar, mengharapkan dividen, udah tidak akan istilahnya tidak akan terpengaruh. Yang penting emiten saya bagiin dividen gitu. Makanya ini ada kejatuhan tuh, ada yang menangis, ada yang tertawa, ada yang tersenyum, ada yang santai, ada yang biasa-biasa aja. Manakah mungkin ya kalau orang trading udah pada cut loss semua, lagi wait and see, melihat perkembangan. Apalagi sekarang IHSG kita masih dalam tahap konfirmasi, teman-teman mau ke bawah tinggal sedikit lagi, mau ke atas ada gap gitu kan. Apakah mau dibawa ke atas dulu atau dia dibawa downtrend dulu. Yang sudah pasti ketutup itu di gap ini. Jadi suatu saat dia akan kesini lagi. Apapun alasannya teman, apapun alasannya, IHSG gitu harus menutup gapnya. Apalagi lebar sekali, ini gap sangat lebar sekali pasti ketutup. Oke, hari ini 1,4 triliun foreign keluar, patut diwaspadai juga. Berarti foreign masih belum menaruh kepercayaan ya kepada istilahnya bursa kita. Mudah-mudahan secepatnya berita tentang pembukaan akses teman-teman ya untuk yang di masyarakatnya ya, mudah-mudahan cepat-cepat dibuka sih, harus sudah mulai dibuka teman-teman ya. Katanya sih bulan-bulan sekarang teman-teman ya, Februari ini mau dibuka gitu ya. Kalau yang pre-plot nanti kita bahas lagi teman-teman. Oke, untuk IHSG seperti itu teman-teman ya. Ini kalau trennya masih bagus, nih tinggal berita-berita positif keluarin aja semuanya teman-teman. Ini sekarang ternyata kenaikan IHSG kita ini bukan masuk daripada asing, malahan asing cenderung net sell atau menjual barang-barangnya, walaupun ada yang masuk tapi masih ada keseimbangan lah teman-teman ya. Ya saya pikir kalau dana Danantara ataupun dana-dana pensiunan sudah masuk ke bursa, saya pikir itu menjadi arah yang baik ya buat terutama emiten fundamental gitu ya. Nah yang paling terpuruk itu emiten fundamental teman-teman ya. Sekarang itu luar biasa dari tahun 2025 bulan September, tahun 2024, tahun 2025 gitu teman-teman ya. Itu sudah benar-benar ya sekitar kan dijatuhkan sekitar bulan Septemberan gitu ya. September tahun 2024 sampai tamat teman-teman ya. Di up kembali itu April sampai ke level harga tertingginya. Tapi emiten-emiten fundamental belum up ya, terutama 4 bank ini belum up begitu serius. Oke teman-teman, langsung aja kita bahas emiten BBRI 4 bank dulu, baru kita ngebahas emiten yang diakumulasi sama foreign ya. Baik, kita cek BBRI hari ini bagaimana. Hari ini BBRI ada kabar baik teman-teman, sudah menyentuh MA 200-nya, cuman baru menyentuh aja, belum bisa break. Dan hari ini 394,7 miliar, foreign sudah mulai masuk, dana lokal pun sudah mulai ikutan masuk. Luar ini siapa? Ada DX, AA, AK sama ZP sama CU ya. Untuk domestiknya ada ZP, IP nih yang suka ngumpulin barang, cuma BP keluar ya nggak apa-apa teman-teman ya. Ini punya candle panjang sebagai tanda 3550-nya ya, waspada area sini kalaupun itu nggak jadi masalah. Tapi kalau BBRI mau naik ya harus ngegempur dulu MA 200 ya. Biarkan dia break lagi ke MA 200-nya, saya ingin melihat arah daripada MA 200-nya. Kalau sudah mulai menghadap ke depan teman-teman ya, itu cenderung sudah mulai membaik, tinggal arah ke atas saja. Tanda penurunan di angka 380 saya bikin lagi di situ teman-teman ya. Itu karena itu karena ada gap kecil yang berupa si ekor merah. Oke, foreign sudah mulai masuk ya, sudah mulai positif foreign. Sejak kemarin dia masuk keluar lagi, sekarang sudah mulai masuk lagi. Area kalaupun turun ke sini lagi sebenarnya masih posisi baik-baik aja. Kenapa? Karena dia pun kan belum uptrend teman-teman ya, belum uptrend karena belum menembus MA2. Jadi kalau dia menguji ke level 3550 itu nggak usah khawatir ya. Kenapa? Nggak dia untuk menutup gapnya. Tapi kalau bukan menutup area penurunannya di angka 350 sebagai candle bullish teman-teman. Biasa kalau candle bullish suka dibawa turun dulu. Makanya ini berita positif terutama untuk foreign ya, harus segera dikeluarkan teman-teman ya. Terutama ya isu-isu yang berkaitan dengan MSCI itu harus segera di clear teman-teman ya. Baru ada kabar free float doang ya teman-teman ya.
Dan sebagian kasus juga sudah mulai ditanganin ya, mudah-mudahan sih ke depannya kasus-kasus yang seperti itu cepat-cepat dibereskan lah. Yang khawatir kan retail sama teman-teman retail mau keluar gimana gitu, kali aja di ARB kan gitu minus sama padi gitu ya. Oke teman-teman ya, langsung ke BBNI. BBNI bagaimana hari ini? Ya BBNI masih foreign masih keluar teman-teman ya. Tapi domestik melawan nih teman-teman, bandar BBNI juga keluar, tapi ada perlawanan dari AZ sama MG sama si IPN teman ngumpulin juga di BBNI. Foreign ada si DX yang masuk, BKCCAK keluar masih belum masuk lagi teman-teman, si BK sama CC besaran ya. Lagi keluar nih ya. Masuk sorry sama sedikit doang ya. Untuk di BBRI mah, BBNI mah teman-teman ya bukan hanya untuk 1 miliar 2 miliar, gitu 100 miliar, 300 miliar, nah baru enak teman-teman. Oke, area kenaikannya tadi disentuh. Kita kecilin dulu teman-teman untuk area pembahasan nanti. Area penurunan masih di level 1490 walaupun turun ke level sini masih baik-baik aja. Walaupun di sini ada kanal bullish 4310 ya, suatu saat dia akan ke sini kembali. Tapi sekarang sudah mulai bagus nih MA 200 menghadap ke atas. Jadi kalau dia turun ke level sini masih baik-baik aja. Target di angka 4890 ya. Cuman foreign masih keluar, barang lokal memang juga masih keluar. Secara isian berarti ini yang menggerakkan adalah teman-teman kita ya. Bandar-bandar luar lah ya teman-teman. Tapi lumayan ya, bandar luar juga kalau istilahnya punya kemampuan ya bisa teman-teman. Apalagi ini broker-brokernya cenderung broker bagus semua hari ini yang masuk. Oke, walau terjadi penurunan nggak jadi masalah ke 4420. Terlebih lagi nanti kalau foreign sudah mulai masuk sama bandar lokalnya saya pikir akan memberikan dampak positif juga. Mungkin nanti akan diteruskan sampai ke target 4880. Lanjut ke BMRI, suka lewat BMRI. Mudah-mudahan tidak terlewat lagi BMRI. BMRI pun dinaikkan ya, dia meninggalkan jejak penurunan di sini, bahkan nggak dibahas ya, apa teman ke situ ya. Saya ganti warna aja, saya ganti warna orange, betul orange, kita kecilin, sudah mulai ngebreak sih teman-teman ini. Kebiasaan dia memang suka bikin open gap ya, selama dia masih tidak jatuh daripada MA200 lagi, cenderung masih baik-baik aja. Cuma saya masih khawatir nih ada gap di sini ya 4620 sama si semua kan bank begini teman-teman ya, karena kemarin ada dorongan kan. Ini biasanya ketutup juga teman-teman. Jadi kalau dia turun ke level sini dengan normal cenderung akan membaik ya, biar PR-nya tidak ditinggalkan untuk masa depannya. Target masih sama di angka 5.300. Bandar foreign sudah mulai masuk, semua bagus nih. 307 ya, mudah sampai target dulu ya, baru koreksi. Tapi kalau koreksian tidak lebih daripada MA200 cenderung bagus teman-teman ya. LG, AI, AZ di domestiknya bagus. Terus untuk si BMR-nya DX, BK, BB yang masuk ya. Wis OBK sudah mulai masuk kembali sih masih akan lumayan nih. Ya teman-teman kalau dia turun ke level 4790 masih baik aja, tapi kalau pengen baik banget gitu ya 4.900 lah teman-teman ya, kalau turun ke situ masih oke banget gitu ya. Maksimal ke sini sih baiknya ya 4.800, tapi kalau dia mau turun ke bawah artinya dia mau menembus PR-nya dulu gitu kan, ada 2 PR di gap di sebelah sini sama si ekor hijau di 4420 teman-teman. Itulah yang harus dikerjakan sama si BMR ini. Tapi sekarang BBRI masih statusnya sudah mulai uptrend, teman-teman tinggal mengarahkan MA2 saja menghadap ke atas dan foreign pada lokal pun sudah mulai masuk kembali. Kabar baik, BBCA nih. B sudah masuk MA10 ya, tadi saya lihat terakhir sih teman, masuk MA10 ya. Nah, sudah mulai bagus MA10-nya, sudah mulai di break, bagus teman-teman ya. Sudah ada perlawanan nih BBCA. Targetnya jangan jauh-jauh teman-teman, di bawah MA2 dulu ya. Itu juga bukan target, cuma tanda kenaikan aja. Kalau status masih downtrend ya, tapi sudah mulai membaik. Ada gap di angka 7375 sama area penurunan di angka 6675. Tapi kalau ke sini itu masih oke banget teman-teman kalau turun ya. Sengaja dia tutup gap 2 akan lebih bagus tadi. Sekarang MA sudah mulai menuju ke atas. Targetnya karena MA2 berada di atas teman-teman ya. Jadi targetnya jangan jauh-jauh dulu. Hari ini hari ini foreign masuk ya 380,5 miliar. Ada KZ di foreign sama Cismanda X sama RX. BK juga sudah mulai masuk, cuma AK sama YU keluar. Domestiknya ada si BB ya sudah ngumpulin barang, teman-teman. YJ juga sudah ngumpulin barang. Yang paling bawah, oh si DX yang berarti yang ngerjain si DX nih teman-teman.
Nah, 4 bank ini SIDEK masuk terus gitu ya, baik di lokal ataupun di foreign atau SIDEK foreign ya. Ya teman-teman ya, untuk turun BBCA ke level sini masih posisi oke, tapi sekarang sudah masuk sudah mulai menghadap ke atas. Saya pikir ke level sini akan baik nih 8.200. Kalau teman-teman ingin scalping di bank BBNI, BBCA, cek 15 menitan. Kalau dia masih MA10 masih berada di bawah karena saya pikir untuk ke atas itu bisa terjadi karena untuk 15 menitan sudah mulai membaik nih teman-teman ya. MA2 sudah mulai menghadap ke depan ya, tinggal menghadap ke atasnya aja dan sudah break MA200 ini. Untuk scalping silahkan aja. Ingat ya teman-teman ya, kalau scalping jangan lupa teman cut loss ya. Jangan sampai teman-teman jadi investing. Oke, BBCA sudah mulai diambil sama foreign teman-teman ya, tapi trennya masih posisi downtrend karena MA200 masih berada di atas dan masih menuju ke bawah. Oke, sekarang masuk ke bagian emiten yang diakumulasi sama foreign selain 4 bank ya. Oke, TPIA ya masih milik Mr. PP. Tanda penurunan kembali dilewatin. Sebenarnya kalau TPIA teman-teman ya, kalau perhatikan ya nih. Foreign sebenarnya sudah masuk di sejak tanggal 12 Januari, artinya ada dukungan penuh dari foreignnya gitu ya. Ini HP juga sudah mulai masuk, sudah mulai bagus. HP bagus teman-teman ya. HIBKAK juga masih ngedukung TPIA ini ya. Bagus teman-teman, si TPIA ini pungutannya ya. Secara candle kalau dia turun ke level sini masih posisi baik ya, yang penting dia tidak jebol area 5750 lagi, tapi kalau dipasin banget nggak jadi masalah. Nah, kalau bullish nih teman-teman. Perhatikan nih poren ya, penguatan banget. Cuma memang statusnya lagi status downtrend. Kenapa MA200 masih berada di atas? Tapi untuk penguatan bagus. Tinggal tunggu aja sedikit lagi teman-teman ya. Ini kalau ada MA10 kelihatan menghadap ke atas, saya pikir untuk kenaikan jangan tinggi-tinggi dulu ya, di bawah MA200 dulu. Nanti kalau sudah terkonfirmasi MA200-nya kejebol ke targetnya di angka 8.700 dan dia ada koreksi tidak melebihi daripada MA200 lagi, maka kenaikan lagi akan terjadi lagi. Target bisa ke pucuknya ataupun di bawah pucuk lah 9550 ya. Nah, selagi dia turun tidak bisa melewati MA200-nya, masih ada koreksian ya. Selagi dia koreksiannya tidak lebih daripada 5750 ya teman-teman, itu kondisi akan posisi baik-baik aja dan bandar lokal pun sudah mulai masuk. Kita cek bandar lokalnya si HP ya, ini HP bagus teman-teman nih. CD juga sudah mulai masuk. Kalau mau scalping kita cek scalping sudah bisa sudah mulai bagus nih teman-teman scalping. Kalau dibawa turun dulu dikit ya jadi masalah ya. MA2 sudah berada di bawah candle cuma belum menuju ke atas aja. Ini kalau sudah ke atas di break ke level sini aja. Targetnya jangan jauh-jauh teman-teman ya. Ke angka 7225 dulu atau mau nanti ke angka 7825. Nah, kalau untuk day trade-nya posisi tinggal tunggu konfirmasi sama suruh menghadap ke atas aja. Untuk foreign luar biasa pengambilannya 25,9 miliar dan bandar lokal 19,8 ribu lot. Nah, itu untuk si TPI. Cuma status masih downtrend karena emang dua masih berada di atas. Mora, kita cek Mora. Kalau Mora saya agak sedikit khawatir ya teman-teman ya. Kalau nggak salah ada Mora ada berita ya. Nanti kita catat deh untuk Mora ya. News gitu kan. Ada news kita cari beritanya dulu. Bahkan baca cuma selewat doang teman-teman. Tanda penurunan dijebol, teman-teman bagus. Ini banyak tanda penurunannya, maka saya khawatir teman-teman nih. Ini si Mora ini ya. Foreign sebenarnya sudah ngambil sejak tanggal 6 Januari di sini nih ya. Kita lihat tertutup bukan? Mora itu tertutup ya. Saya suka walaupun foreign ngambil banyak gitu teman-teman ya. Kalau emiten sudah ada banyak gap seperti ini teman-teman ya. Saya suka khawatir. Sekarang Mora sudah mulai terbuka teman-teman ya. Kita kasih tanggal sudah terbuka, tapi tetap harus cek teman-teman ya. Terbuka artinya ada kesempatan di level ke atas lagi. Terus si bandar lokal juga masuk setelah kemarin foreign masuk ya. Sekarang bandar lokal masuk kembali dan bandar foreign pun masuk 24,4 miliar. Kita cek untuk foreignnya hari ini DR yang masuk 14,4 cenderung ini saya brokernya bukan broker yang suka memaaf harga ya. Kita cek tanggal 6 Januari deh. Masih dekat. Foreign siapa yang ngambil? OAI teman-teman sebagai OAI luar biasa teman-teman. Pinter dia teman-teman. Nah, untuk di domestiknya kita cek dari tanggal 30 Desember
lokalnya masih dikuasai sama teman kita, HD ada HP. HP sudah sedikit amat sih HP teman-teman. Harga sudah lumayan sih teman-teman ya. Nah ini kan banyak gap teman-teman kenaikannya. Saya pikir ini kenaikannya tidak normal teman. Saya suka agak khawatir kalau naiknya arah-arah sebenarnya. Model gini teman-teman, naik arah-arah sebenarnya kan teman-teman nggak bisa beli sampai ke angka 3.200. Tiba-tiba diarahkan kembali, teman-teman hanya beli bisa di harga atas. Nah, mungkin di sini oke lah bisa transaksi gitu ya. Nah, model gini teman-teman, ini area B kunci. Kalau area B kunci seperti ini, teman-teman nggak bisa beli juga, nggak bisa jual juga gitu kan. Tapi pungutan barang lokal sama si Forex cenderung bagus sampai 12.000, luar biasa murah ini teman-teman. Nah sekarang harganya itu sudah di bawah harga tengah ya. Cuman harganya memang harga sultan teman-teman. Tapi untuk harga cenderung sedikit sudah mulai sedikit di bawah tengah ke bawah. Ya, tapi lebih baik waspada aja teman-teman seperti ini ya. Lumayan teman-teman walaupun dia meninggalkan gap kenaikan, saya pikir lebih baik sabar aja dulu teman-teman ya. Tunggu aja sampai betul-betul MA sebelumnya di bawah kena dan menuju ke atas. Ini MA sebelum masih berada di atas, jadi potensi penurunan masih akan terjadi. Oke, teman-teman untuk Simora seperti ya ini ada tanda kenaikannya. Saya kasih aja di sini gap aja ya. Sebenarnya sih udah kalau saya sendiri teman-teman kalau melihat emiten seperti ini ya tinggalin aja. Mending lebih baik saya nyangkut di bank BBRI deh teman-teman. Oke teman-teman ya. Kalau saya sendiri karena saya akan melihat saya TA teman-teman ya. Jadi saya kalau melihat seperti ini ya udahlah, bid offer juga tidak terlalu tebal gitu kan. Oke, barang lokal masih ada di dalam, barang pun sudah masuk, tapi saya mengingatkan aja emiten ini sudah pernah menyentuh harga mahalnya dan sekarang sudah mulai terbuka. Jadi masih ada kesempatan teman-teman untuk bisa up kembali. Cuman ya teman-teman nanti kalau mau ngambil upayakan ya ketika emas 10 sudah mulai berada di bawah kena aja. Karena upayakan kenapa seperti itu? Karena setiap emas 10 sama emas 20 berada di atas. Karena itu masih ada potensi penurunan walaupun Bandar Forex bakal melakukan pengambilan. Nah, kalau trennya masih bagus, cuma dia banyak gapnya aja, itu aja sih teman yang saya khawatirkan. AMMN teman-teman, AMMN aman ya. Wis aman kemarin sudah menyentuh SMA2 menghadap ke atas bagus nih teman-teman. Area penurunan kemudian dijebol saya pindahkan ke bawah aja dan hari ini 22,7 miliar poren masuk. Nah, teman-teman kalau mau scalpingan di emiten ini kita cek 15 menitan deh teman-teman. Nah, ini kalau ini sudah mulai bagus nih teman-teman. Tinggal marahkan MA2 sini aja nih. Ini gap yang sini sudah mulai ketutup ya sedikit lagi ya. 7.600 nih teman gapnya punya gap 7.600. Nah, ini belum kalau untuk 15 menitan belum bikin support ya. Tapi teman-teman bisa mungkin ke arah area penurunan di 6.900 sama di level 7075 nih. Waspada aja kalau sudah mulai ke angka 7075 ya. Untuk day trade-nya kita cek MA10-nya. Ya, udah masuk ke MA10, tinggal tunggu konfirmasi satu candle lagi bisa kelihatan jelas MA10 menghadap ke atas. Ini ada area gap di angka 6850. Waspada ya. Area gap yang penting kalau dia tidak jebol candle panjang ini teman-teman. Contohnya dia turun sampai ke level 6975 itu masih posisi baik-baik aja. Yang teman-teman harus khawatirkan ketika dia sudah naik seperti ini turun lagi sampai menembus 6850 dan sudah keluar daripada candle panjang ini. Karena kalau sudah keluar daripada candle panjang ini sudah dipastikan dia akan dibawa turun kembali untuk mengambil PR-nya. Nah, bagus teman-teman di sini. Ini gap, sorry. Ini support, ini sudah jadi support karena sudah menyentuh MA 10-nya. Nah, ini supportnya. Jangan sampai jebol ya, berarti maksimal harus satu tick di atasnya. 6575 lah, teman-teman. Kalau turun ke situ masih posisi oke. Tapi kalau sudah jebol situ, jebol support, artinya jebol support, teman-teman. Dan secara status sekarang sudah mulai uptrend walaupun sedikit gitu ya. Makanya butuh yang namanya kuncian ya. Kuncian buat apa? Buat pas dihijaukan teman-teman ya MA10 sudah menghadap ke atas. Hari ini Polen sudah mulai masuk, benar lokal pun sudah mulai masuk, BB di lokalnya bagus. ZP juga LG sudah masuk, IP sudah masuk. Nah, untuk Polennya ada si AK, ada si ZP ya bagus, RX juga sudah mulai masuk sama si IP. Nanti targetnya ke gapnya dulu di angka 7850, harus break dulu area 8325 untuk menyentuh targetnya di angka 8.700 sampai sini. Saya punya target agak sedikit jauh teman-teman saya aman ini ya sampai ke 11 ribuan lagi. Bahkan 12 ribuan saya kasih tanda, tapi targetnya sampai sini aja dulu. Nanti ke sini 12 ribunya bonus. Nah, yang terdekatnya di mana? Ya gap di sini teman-teman di angka 7.900 dan mungkin target
8.700, waspada ketika dia jebol area 6475 dan dia jebol ke angka 6875. Yang aman itu dia jatuh di angka 6975. Jadi masih posisi aman dan bandar lokal pun sudah ngambil lumayan di sini teman-teman. Perhatikan hijaunya bagus dan bandar foreign pun sudah mulai ngambil bagus di sini. Jadi bandar foreign masih ada dalam, bandar lokal pun masih ada dalam. Secara TA masih posisi bagus teman-teman. HMMN kita cek di sini. Ya, masih dari tengah ke bawah, artinya masih ada peluang ke harga tengahnya. Masih terbuka lebar, artinya masih ada kesempatan untuk bisa ke atas lagi, dan ini bukan milik fundamental, ini milik bandar 552. Artinya PR ratio sudah tinggi banget, teman-teman. ITMA sekarang. ITMA sumber energi andalan. ITMA, ITMA sudah hanya tinggal tanda penurunan aja, teman-teman. 1790 kita cek di sini ITMA posisi di mana? ITMA masih terbuka lebar, masih bagus ya. Koreksi. Nah, koreksi ini kalau dia menembus MA10, teman-teman, ini akan menjadi support ya di sini ya. Walaupun ini candle bullish yang jadi support. Tapi kalau dia contohnya turun lagi ke level sini 1790 ya. Kalau pas banget pun sebenarnya nggak jadi masalah. Kenapa? Karena dia ini open gap bawah, artinya dia ada area penurunan. Yang patut diwaspadain itu ketika dia jebol. Kecuali kalau dia sebagai support rapih gitu, harus di atasnya sedikit, teman-teman. Ini dia ada area bukan target ya, saya bilangnya ini area ini aja lah, teman-teman. Area apa namanya? Area break ya, di sini saya kasih tanda area break karena kan untuk target silahkan aja teman tentukan, karena dia sudah mulai bagus untuk trennya, masih uptrend, dan dia ikut kalau kita cek di sini ada harga saham apa ITMA ya. ITMA ini harus dihitung harga wajarnya enggak ya? Perlu kan teman-teman? Harga wajar sudah dihitung belum ya? Oh, dulu nih ini sangat curiga banget di sini teman-teman. Ya, ITMA sangat curiga banget waktu di sini teman. Volumenya teman-teman ya, ternyata sekarang itu akumulasi yang sangat luar biasa ya. Dia sideways itu lama banget teman, yang 950 dijagain ke 700, wah bolak-balik. Nah pas dia break teman-teman ya, sini pas sampai target break teman-teman jam langsung ya. Nanti kalau teman-teman punya emiten seperti ini gitu ya, cenderung dijagain seperti 1 tahun 2 tahun, sekarang naiknya sudah luar biasa. Nah ITMA ini kita cek, udah harga tertingginya nih, udah ATH ini teman-teman. Ini ATH ya, ini ATH. Ini harga tertinggi ini teman-teman ya. Ini udah harga tertinggi, jadi dia sudah tidak punya target kecuali dia menargetkan ATH kembali. Jadi ini harga sudah mulai terserah bandarnya mau ke arah mana. Ya, terserah bandarnya mau ke arah mana atau setelah market-marketnya mau ke arah mana. Yang penting dia sudah bikin support di sini, satu support di sini, dua support di sini nih. Jadi dua supportnya jangan sampai dijebol. Kalau jebol ini waspada ya, karena kan baru bikin support. Karena support ini kan tidak dijebol walaupun market crash di sini teman ya, ataupun ada penurunan yang sangat luar biasa, tapi supportnya tidak dijebol. Ya, bahkan dia mau bikin support kembali, mau bikin ya, belum jadi support ini ya, mau bikin support kembali. Nah, kalau akan menjadi support itu ketika dia sudah break area MA 200 di sini, sorry MA 10. Sekaligus tanda kenaikan di sini. Bila mana dia sudah menjemput MA 10-nya ya, sudah break MA 10-nya, nah ini akan menjadi support. Kalau sini masih belum menjadi support karena belum menyentuh MA 10-nya ataupun lebih dikit. Dan per hari ini Forex masuk 17,8 miliar. Ya bagus teman-teman ya, Forex sudah masuk kembali. Padahal Forex sudah masuk dari tanggal 13 Januari 32, yang ini juga masuk 36, dan 3 hari ini Forex masuk, dan bandar lokal juga ikutan II teman-teman. Ini bandar lokalnya bandar Forex-nya II teman-teman. Di lokal juga sorry teman-teman, Februari tanggal 4. Nah, II ya, di domestik II ngambil 29 miliar ya. LG juga masuk, IP juga masuk, Koreanya juga II lagi. Makanya saya bilang, wah ini seperti emiten yang dikerjain ya teman-teman. Cenderung broker II yang II lah teman-teman yang masuk. Mudah-mudahan sih tidak ada berita yang kurang baik ya.
Oke, teman-teman ya, mudah-mudahan bukan transaksi semu lah. Oke, ini broker II yang menjadi penggeraknya dan harga pun sudah ATH dan jadi artinya sudah punya pucuk baru lah teman-teman ya. Nah, selagi dia tidak jebol area 1790 masih baik. Tapi kalau jebol jadi masalah ya kalau bukan support teman-teman ya. Biarkan dia mencari supportnya itu, maka ini akan menjadi support ketika dia masuk dulu ke MA10. Makanya kalau sudah menjadi support ini tidak boleh dilewatin, artinya jebol support teman-teman. Terlebih lagi support kedua itu lewatin ini waspada. Walaupun trennya sudah masih uptrend gitu ya, kalau sudah jebol support waspada ya. Kalau terlebih lagi nanti mungkin ada pembuangan gitu kan, itu patut diwaspadai. Dia punya ATH-nya selama dia di bursa ini teman-teman di tahun 2016 dan ini adalah harga tertingginya. Oke teman-teman ya, sampai itu ya untuk si ITMA ya. Kalau mau scalping bagaimana, cek 15 menitan aja. Nah ini sudah mulai bagus nih, asal dia masuk MA200 ya teman-teman. Break MA2 saja. Targetnya bisa ke angka 2480 untuk scalpingan. Dan broker II pun mau pungutannya keren banget ya. BNGA ya. BNG masuk ke radar Foren hari ini. Foren keren banget BNG nih teman-teman. Ini target udah lama nggak dibahas teman-teman. Nah ini kuartal 3 1800, pas banget ya 1890 ya, lebih daripada targetnya ya. Jadi sekarang kalau berdasarkan kuartal 3 sudah mulai pas banget di harga wajarnya. Berarti kalau di harga wajarnya kategorinya sekarang sudah mulai agak sedikit mahal. Tapi kalau berdasarkan apa nih PBP ya 1896, beda 6 poin doang teman-teman. Oke teman-teman, bagus ya, sesuai dengan harga yang dicanangkan, artinya mengikuti fundamentalnya teman-teman. Ya kalau berdasarkan fundamental ya ngikutin teman-teman, berdasarkan harga wajarnya ngikutin harga wajarnya. Berarti kalau sudah di atas harga sini ya sudah tidak wajar lagi ya. Tapi kalau untuk di apa namanya, itu ini kan berdasarkan tulisan teman-teman. Nah kalau berdasarkan lukisan market maker itu dia masih punya target di angka 1950. Nah sama di sini teman-teman di angka 2100. Hari ini Foren masuk 117,7 miliar net buy-nya, dan untuk banda lokalnya cenderung jualan. Ini area aman teman-teman ya. Waspada kalau jatuh ke angka 1800 lagi, waspada. Karena sudah melewati candle panjang ini sebagai tiang. Ingat ya, kalau tiangnya dijebol berarti roboh. Berarti maksimal nyisain satu tick di atasnya. 1815. Atau teman-teman kalau di angka 1825 itu sudah patut diwaspadain ya. Stepnya sudah terbentuk ya. Nih step 1 di sini kan, step 2, step 3 dia akan nih. Support tidak dilebihkan ya. Biasa kalau support tidak dilebihkan atau harusnya jangan lebih gitu ya. Terus dia bagus ya. Ini tanda penurunan dijebol nggak jadi masalah kalau tanda penurunan. Yang ini yang nanti jangan sampai dijebol. Tapi karena ini candle bullish kecil, jadi kalau pas banget nggak jadi masalah. Nah kalau ini jebol, setelah dia jebol tiang, ini jebol juga ya akan turun lagi teman-teman. Kalau kita lihat BNGA, BNGA, salah, BNGA. Kita cek BNGA, ya memang dia tuh harga premium teman-teman ya. Dia dijual di harga premium sejak tahun 2023. Saham BNGA. Kita maksimalkan. Masih ada harga tertingginya teman-teman, belum dilewatin ya. Jadi saya menargetkan ke angka 1950 sangat bisa mungkin. Oke, area aman banget di 1865. Maksimal aman 1825 dan satu titik di atasnya 1815. Oke, teman target sudah jalur satu, tinggal target berikutnya ya. Ya kalau dia ada gonjang-ganjing dikit untuk mencapai tujuannya, yang penting tidak jebol candle panjangnya. Itu masih posisi oke. Dan pada foreign pun ngambil ya. Oktober itu ngambil terus teman-teman. Sampai sekarang pengambilan terbesar sekarang teman-teman. Untuk bisa membahas harga. PTBA juga masuk ke pungutan foreign. PTBA masuk, cuman ini ada gap sebelum dijemput teman-teman ya. Gap ini saya pikir bisa kejemput
kemarin juga dia. Nah, ini sudah menjadi support di sini nih. 2440 karena dia kembali ke nah, PTBA ini ada di sini yang agak khawatir itu di angka 2480. Kenapa gap yang sangat lebar? Jadi kalau dia turun dulu ke sini itu akan lebih baik lagi. Ya, kalau turun ke sini akan lebih baik lagi. Jangan khawatir kalau dia turun ke sini baik ya. Nah, dia menutup gapnya dulu ya. Yang harus khawatir kan ini sudah menjadi support nih. Jangan sampai jebol ya. Padahal ya PTBA ya, dia kan turun sampai ke level 2020. Tapi sangat mudah sekali kan ke level sini kan. Cuman berapa jam aja atau beberapa menit aja. Tapi perhatikan ketika mau naik ke level sini dari sini teman-teman ya. Karena sama-sama kan lebih 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 dari sini gitu ya. Dari bulan Desember naik-naik ke sini itu sampai bulan Januari, bayangin teman-teman ya. 23 Desember, 26 jam hampir 1 bulan teman. Tapi dengan satu tarikan aja sebenarnya bisa. Makanya saya pikir, wah emang begitulah permainan, teman. Nama juga permainan. Oke, teman-teman, setelah kemarin si Poren jualan ya 3 hari, ternyata hari ini ngambil 16,7 miliar dan terdeteksi BBZPCC yang ngambil hari ini yang memaaf harga. Domestiknya ada si RX, AZ CPYU ya bagus teman-teman. Kalau dia turun ke level sini masih aman deh. Oke, dia punya gap lebar kan? Nah, ini targetnya nih. Ini gapnya sangat lebar. Foreign terus ngambil, pada lokal terus ngambil, secara penguatan masih baik. Dan sudah ngebreak lagi MA 200-nya. Cuma ada gap, nggak jadi masalah. Gap walaupun turun lagi, trennya sudah uptrend ya. MA 200 sudah menghadap ke atas ya teman-teman. Sudah mulai baik ya. Oke, Ratu sekarang teman masih penguatan nih. Ini agak sedikit lumayan teman-teman ya. Untuk hari ini ternyata emiten fundamental pun sudah mulai di apa namanya diambil gitu sama foreign dan saham Konglo pun sudah mulai diambil sama foreign. Oke, untuk si Ratu sabar dulu teman-teman, sabar dulu untuk ambil, sabar dulu. Foreign betul sudah ngambil teman-teman, barang lokal betul sudah ngambil bahkan hari ini 15,1 miliar. Bahkan foreign sudah ngambil sejak tanggal 19 Januari bahkan ketika terjadi market turun pun tidak terlalu berpengaruh ya, malah dia nambah muatan lagi. Tapi untuk ngambil sabar dulu, tunggu sampai konfirmasi MA10. Karena status lagi downtrend dulu, gap nih dan gap nih, ini pasti kejemput. Gap ini sangat lebar pasti kejemput. Nah, ini targetnya di babak kedua di sini. Tapi ya ingat, kalau mau pakai ke sini itu teman-teman harus siap menerima dengan kenaikan sama penurunan. Apalagi sekarang lagi turun dulu, sabar dulu untuk ngambil. Untuk average pun sabar dulu. Lebih baik tunggu konfirmasi yang masuk di bawah candle menuju ke atas. Nah, sini ada candle bullish kecil, tapi tidak bullish ya. Cuman pakai shadow doang ya. Tapi nggak apa-apa, walaupun pakai shadow ternyata banyak masuk. Walaupun dipasin ke angka 4750 masih posisi aman karena untuk menutup PR-nya. Tapi kalau dilebihkan ya itu yang harus waspadai. Karena masih ada penurunan di angka 3940 sebagai tanda penurunan. Status masih downtrend ya. Smart money sudah berkumpul dengan baik, barang foreign juga ada, barang lokal pun ada. Ada domestiknya nih teman-teman ya, teman-teman kita pedang ambil pakai sabar dulu. Tunggu sampai MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Lebih baik kalau swing sabar dulu. Nah, ini targetnya jangan jauh-jauh dulu ya ke gapnya aja sini. Kalau dia sudah break, baru teman-teman lanjutkan untuk melanjutkan kenaikan. SMGR. SMGR. Tanda penurunan udah lama ya. SMGR status downtrend. Tanda penurunan dijebol, bagus teman-teman ya. Berarti PR-nya sudah diselesaikan dengan baik. Ini dia bikin tanda penurunan lagi 2410-nya. Ada gap kecil di sini teman, gap kecil. Ini area penurunan juga sama. Jadi kalau dia turun ke sini akan lebih baik lagi. Kemarin ada gap ya, sekarang bikin gap lagi. Ini area sini teman-teman, sudah berapa kali disentuh ya? Gap ini 2 kali ya. Jadi belum di break nih 2 kali. Nah, berarti ini area break ini teman-teman ya. Ini area break nih. Nah, kalau sudah di break, saya pikir untuk melanjutkan kenaikan akan lebih bagus lagi. Area break berarti ini 2 kali dia disentuh tapi tidak sanggup. Akhirnya dia turun di bawah, turun lagi karena kejadian ya market kemarin turun. Tapi perhatikan teman-teman, tidak terlalu pembuangan terlalu jauh. Bahkan foreign sudah ngambil dari tanggal 2 Januari sama tanggal 4 hari ini ngambil foreign. Kita cek tanggal 4 ada ZBK sudah mulai net buy dan domestiknya ada si LG ya. LG sudah mulai masuk sama si DH. CP pun sudah mulai ikutan walaupun sedikit. MG juga sudah mulai ikutan.
Tunggu sampai MA10 dibayarkan menuju ke atas karena potensi penurunan masih ada ketika MA10 masih menuju ke bawah. Target nanti ada sedikit jauh di sini target. Tapi ini target breaking di sini teman-teman. Jadi terlihat uptrend ketika dia sudah break ke MA 200-nya. Kalau belum menyentuh MA 200-nya, kategorinya masih downtrend. Padahal lokal sudah mulai masuk, padahal pada sudah mulai ada, smart pada sudah mulai ada. Tinggal tunggu aja masuk ke bawah menuju ke atas karena masih ada potensi penurunan ketika MA10 masih menuju ke bawah dan ada gap yang harus dibayar tunai di sini teman-teman. Harus dibayar tunai teman-teman. Nah, kalau sampai sini bagus, tapi kalau dia lebih daripada waspada aja ya. Di sini ada area penurunan di angka 2380. Itu adalah area CSM. Pasar masih downtrend. Tapi penguatan portnya bagus ya. BRMS ya. Mr. Konglo juga sudah mulai diambil lagi sama si Koren. Nah, perhatikan gapnya di sini teman-teman di angka 1080 dia sudah mulai meninggalkan gap dan ini pasti kejemput ke sininya bisa dengan shadow ataupun dengan body, tapi untuk pengambilan sabar dulu ya, sabar dulu walaupun Koren masih ada di dalam. Perhatikan walaupun masih ada dalam, masih ada peluang untuk bisa di up kembali. Makanya saya tidak kasih target di sini teman-teman. Kenapa? Karena ini ada area breaknya aja. Biarkan kalau breaknya sudah ngikutin aja teman-teman. Selagi Foreign masih ada, Bana lokal masih ada, belum jualan signifikan, masih posisi aman. Dan dia kan saya bilang baru bikin support, kemarin jebol support nih, waspada ya jebol support teman-teman. Dia sudah jebol support, waspada. Dia mau bikin support, tunggu dulu sampai dia bikin support. Apa itu? Ketika dia sudah keluar daripada MA 10 ya, nanti akan menjadi support itu ketika si candle sudah menyentuh lagi MA 10-nya. Nah, di bawahnya ini akan menjadi support. Nah, support yang ini kalau diturun ke angka 915 masih aman. Ya, kenapa? Karena masih ditahan karena sekaligus tanda penurunan ya. Yang kurang baik itu ketika dia bikin support tapi pas banget, tapi bukan untuk pas banget, harus meninggalkan satu di atasnya. Nah, biasanya dia suka di up kembali. Kalau ini masih ada toleran, kalau dia pas banget untuk di atas pun masih baik-baik aja. Ya teman-teman ya, untuk si BRMS lebih baik sabar dulu kalau mau ngambil, kalau mau day trade ya sabar untuk scalpingan kita cek di sini. Ya sudah bisa membaik, targetnya di bawah MA 200 aja. Cut loss-nya area agak sedikit lumayan yang ke 920-an ya, itu area cut loss-nya. Tapi untuk day trade-nya ini belum saatnya ngambil karena masih meninggalkan jejak penurunan berupa gap. Hari ini dia bikin gap. Walaupun Koren ngambil, teman-teman ya, gap adalah gap 6,3 miliar ngambil. Domestiknya bagus nih, ada si IP sama si AZ sama si JP. Mungkin manfaatin untuk scalpingan silahkan aja. JPAK sudah mulai masuk bagus. Sama si YU pun sudah tidak ketinggalan. Ambil terus, makanya tunggu dulu ya. Walaupun Koren masih ada di dalam, tapi tunggu dulu konfirmasi yang masuk di bawah dan menuju ke atas. Medce, Medce. Nah, dia sudah bikin support di sini teman, sekaligus tanda penurunan di sini. Ya, jadi jangan sampai jebol support ya. Belum, sorry, belum bikin support ya. Kenapa belum menembus MA 10-nya nih, baru menyentuh MA 20-nya lagi. Ada gap, masih ketutup, teman-teman ya, MedC ini mau bikin support. Ingat ya, baru mau bikin support. Koren ngambil 7,8 miliar, kalau kita gabungan dari sini lumayan ya. Kemarin aja waktu tanggal 2, 56 miliar, artinya poin lagi akumulasi. Cuman bandar lokalnya lagi jualan dulu, teman-teman. BKBB masuk, bagus. Domestiknya ada si DX ya, yang ngambil SQ, ZPS, sudah keluar. LG sudah mulai masuk, sudah mulai bagus nih. Ya UDX, LG sudah mulai masuk. Kalau teman-teman mau scalping, sudah masuk syarat belum? Ya sudah, tinggal di break aja. Di break teman-teman sudah mulai bagus nih. Targetnya dari sini nih, gap 1530. Kalau dia ujian gapnya sudah dilewatin, targetnya sih tanda kenaikan 1615. Itu adalah area tanda kenaikan. Di sini nih. Ya. 1615. Ini gap nih teman-teman. Targetnya dikit lagi padahal ya 1690 MNC ini. Kalau si si MNC ini kalau berdasarkan harga wajar ya sudah mulai agak sedikit murah di sini 1490. Cuman ya target yang kita canangkan yang 600 sudah kejemput, yang 1500 sudah kejemput. Berarti kalau sekarang agak sedikit murah di bawah harga PBP. Ya, trennya masih bagus, masih uptrend, cuman dia bukan bikin support. Jadi lebih baik sabar dulu, biarkan dia masuk dulu karyanya dulu, ke MA 10-nya dulu, MNC ini. MNC itu jual harga itu ya, harga premium ya.
Kalau masih di bawah harga tengah. Oh iya, dia jual harga premium, standarnya di sini teman, 1684. Sini standarnya. Kalau dia break lepas ini baru dia akan melakukan kenaikan yang lebih tinggi lagi gitu. Kita seperti saham MC. Saham MC. Terlepas dari berita apapun yang saya berikan kepada teman-teman. Ya, harga tertingginya ya teman-teman, ATH-nya di sini. Ini ATH-nya. Sini ATH di tanggal berapa sih ATH-nya? Sini ya, tahun 2023 ATH-nya. Jadi sini nih ATH-nya sih. Jadi, kalau lebih daripada itu berarti dia sudah mencapai ATH yang baru. Oke, untuk si MEDC secara TA masih posisi penurunan karena belum menyentuh EMA 10-nya lagi. Kalau scalping bisa boleh masuk. Secara tren masih uptrend, dia mau bikin supportnya dulu. Ini belum dimasukin support karena belum menyentuh EMA 10-nya. Foreign sudah mulai masuk 3 hari tapi banda lokal lagi keluar dulu. Oke, tapi kalau perlihatkan banda lokal yang ngambil ternyata banda luar lah yang ngambil yang lumayan ya, ada CLG, YP ataupun CEU yang sudah CP ini sudah masuk, CP masuk juga ya. Ya, teman tinggal 15 menitan aja selama dia masih bertahan di yang 10-nya masih baik-baik aja. Karena ini belum bikin support, jadi kalau turun jebol sini biarin aja, dia akan menentukan titik tolaknya lagi. Nanti ketika sudah mulai masuk 10 baru itu akan menjadi support. Nah, teman-teman Smart Money pun sudah berkumpul. Jadi kalau ada retail-retail di sini, saya pikir bagian dari Smart Money sebagian. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Nanti kita bahas lagi untuk emiten teman-teman yang lain. Sekian dan terima kasih. Ciao.